Masyiral muslimin rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang hikam. Paslun ayhada paslun la tastagribu uku al-aqdari madumta biha dihidar fa innaha ma'a abarajat illa ma huwa mustahiku wasbiha wajibu na'tiha. Allahu a'lamu bimuradih. Selama engkau berada di dunia ini, janganlah terkejut dengan adanya penderitaan. Sesungguhnya penderitaan muncul hanyalah karena memang menjadi sifat pantasnya atau karakter aslinya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan dua-dua. Contohnya sakit, sudah jelas adanya kesembuhan. Hidup, adanya kematian. Baik, adanya keburukan. Karena kita semua harus sadar bahwa itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Boleh kalian lihat keterangan yang lebih jelas. Mana ma tawaffa matlabun anta talibuhu birobbaka birabbika wala tasai wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Pinta tiada tertahan selama engkau memohon kepada Tuhan. Namun pinta tiada mudah bila pada dirimu sendiri engkau berserah. Maksud dan tujuannya, jika engkau ikhlas dan sungguh-sungguh bersandar kepada kemurahan petunjuk Allah dan kesempurnaan Allah, serta tetap tabah dan yakin akan rahmatnya, maka jawaban atas perintahmu akan sangat memuaskan. Semua upaya pribadi akan mengantarkan pada kekecewaan dan kegagalan, kecuali jika ia menjadi bagian dari kemajuan menuju pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya. Seperti yang dikatakan tadi sudah jelas. Untuk selanjutnya kita lihat min alamatil nu'ji fi nihayati ruju'u ila Allahi fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan. Jadi kita, kalau memang kita mau menyerahkan diri, itu harus dari permulaan, jangan sampai pertengahan di dalam hati kita meragukan diri kita. Karena itu sudah jelas, cobaan-cobaan itu sudah muncul di dalam perjalanan ketika kita mau menjalankan sesuatu yang akan kita tempuh. Sudah jelas karena syaitaniyah sudah izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terdahulu di zaman Nabi Adam. Bahkan dia minta izin untuk menggoda manusia selama hidup, nyawa mengandung badan atau badan mengandung nyawa. Sampai-sampai setan berupaya supaya manusia atau khalifah di bumi ini tidak percaya terhadap Tuhan Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa dirinya yang lebih utama menurut pandangan dia.
tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan khalifah di bumi. Karena sesungguhnya kalau saja setan yang dijadikan sudah jelas seperti yang sekarang kita lihat, separuh dari pengaruh setan berbondong-bondong manusia yang tak ngerti apa itu tujuan makhluk yang sebenarnya, yang akan merusak dirinya, bahkan merugikan dirinya, seperti demo apa ini itu, tidak punya pengetahuan dan pengertian yang sekiranya menyelamatkan dirinya. Maka dari itu janganlah terpedaya oleh bujuk rayu setan atau iblis laknatullah. Memang sengaja dia untuk mencelakakan kita semua sebagai makhluk anak cucu Adam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man asraqat bidayatuhu asraqat biha nihayatuhu. Siapa yang cemerlang pada permulaan, cemerlanglah pula pada kesudahan. Maka dari itu coba bukalah. Kita manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang paling sempurna di dalam diri kita, yaitu yang disebut pemikiran atau otak. Gunakanlah itu. Jangan sampai terpedaya otak dan pikiran kita oleh setan yang akan memperdaya kita supaya terjerumus kita ke neraka jahanam. Maka dari itu kembalikanlah dari hal ini sama benarnya, dan barangkali lebih diperhatikan oleh sebagian besar manusia jika amal didorong oleh naluri dan sifat mementingkan diri sendiri, maka hasil akhirnya akan memalukan serta tanpa manfaat. Perjalanan hidup yang dimulai dengan pendirian serta keinginan yang tulus untuk mencari kebenaran dan senantiasa teguh berada di jalan itu, maka besar kemungkinan pada akhirnya dia beroleh kesuksesan dan pencerahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masatu di'api goibi syar'i doharo fi syahadati zawahiri. Yang artinya apa yang tersimpan di dalam kegaiban hati pada dunia nyata akan termanifestasi. Setiap pembuluh akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, dan setiap pembawa wewangian akan bisa dijejaki. Karena penampakan batin akan mengungkap apa yang disembunyikan. Dan topeng-topeng pada akhirnya akan terlepas. Pembacaan kita atas alam lahir adalah penafsiran atas kondisi batin. Alam lahir dan batin dihubungkan oleh kekuatan yang menyatukan dari Sang Pencipta serta penerima, serta memelihara seluruh alam. Karena udah terang bahwa alam itu, alam dunia, alam akhirat, alam mulki wal malakut, alam penyaksian di zaman sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil pertama mengerti kebenaran sejati hingga ia dapat meletakkan
akan segala perkara sesuai dengan hakikatnya, sedangkan orang yang berdalil kedua karena ia belum mengenalnya kepada Allah, tidak ada hingga diperlukannya bukti untuk mengetahui adanya. Kapan Allah jauh hingga mesti semesta alam yang mengantarkan kepadanya. Maka dari itu mayoritas kita selalu mencari bimbingan, petunjuk dan bukti Sang Pencipta tentang perbuatan baik dan tanggung jawab kita. Ada orang yang mendapat cahaya ilahi dan bertindak sesuai dengan ilham. Maka dari itu, mari kita sama-sama perhatikan ucapan-ucapan ulama. Liyunfik du sa'ati min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu asyairuna ilaihi. Yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan harta benda atau menurut kemampuannya ditunjukkan kepada mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan siapa-siapa yang disempitkan rezekinya hendaknya mendermawankan apa yang diberikan Allah kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang telah tercerahkan, telah diberikan kekayaan pengetahuan yang tak terbatas dalam tingkatan tauhid. Mereka mengetahui bahwa semuanya berasal dan mereka dari Allah dan akan kembali kepadanya, serta sungguh Dia Maha Kuasa. Sementara mayoritas para salik yang masih tertimpa beberapa jenis kekufuran dan kesyirikan juga harus melayani serta berkorban demi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk kita sadari bahwa kita manusia harus betul-betul menyadari bahwa kita ini sebenar-benarnya sadar, sesadar-sadarnya. Contohnya seperti begini ucapan Syekh At-Thaillah, tasawwufuka ila ma batona pika minal uyubi khairu min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Yang artinya usahamu mengetahui beberapa kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik ketimbang usahamu menyikap perkara gaib yang tersembunyi darimu. Maka dari itu yang sudah kita ketahui pelajaran-pelajaran ini, yuk kita jalankan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai yang ada di dunia ini masuk jadi hijab atau jadi penghalang untuk kita ibadah kepada Allah. Sedangkan itulah Allah lebih mengetahui apa yang kita perbuat. Makanya itulah perkataan-perkataan ulama yang artinya salik yang cerdas adalah yang mengamati dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan, tabir kekotoran serta kesamaran yang ia miliki. Kesalahan diri yang nyata disebabkan oleh keinginan, ketamakan, harapan, serta seluruh ketidakseimbangan di dalam tubuh dan pikiran. Sakitnya hati disebabkan oleh keinginan batin akan hancur. Penghargaan, kebencian, keserakahan,
ketulusan dan tabir-tabir lainnya yang menghilangkan kebebasan dari ketergantungan pada makhluk. Alam gaib teraling dari kita justru karena kesalahan tabir serta kerusakan pikiran dan hati kita. Masyiral muslimin, Allah tidak teralingi, engkaulah yang teralingi dari melihatnya. Sekiranya ada sesuatu yang mengalingi Allah, sesuatu itu akan menutupinya, dan sekiranya ada tutup baginya, tentu ada batas-batasnya bagi wujudnya, dan sesuatu yang membatasi tentu menguasai yang dibatasinya, padahal Allah maha berkuasa atas semua hambanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ukhruj min awsafi yasirri ya'tika an kulli waspi munakidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qoriban. Keluarkanlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu setiap sifat yang menyalahi penghambaanmu, supaya mudah bagimu menyambut panggilan Allah dan mendekat ke hadiratnya. Hadirin, mungkin cukup sampai di sini untuk sementara. Nanti kita lanjutkan kembali, yaitu kajian selanjutnya. Wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Mudah-mudahan kita semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.